Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kembali. Ya, saya akan lanjutkan khotbah saya minggu kemarin yang berbicara tentang penopang yang baik. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara tentang menjadi penopang yang baik, ya, karena kita berbicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang kita. Mari, saya mulai dengan ayat tema kita, ya, 1 Timotius 3 pasal yang ke-15. 1 Timotius pasal 3 ayat ke-15. Anda lihat firman Tuhan, Anda boleh catat ayatnya, saya akan bacakan untuk Anda. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudaraku sekalian, perhatikan Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, ya, siapa diri kita yang sebenarnya, dan ya, kita adalah tiang penopang. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu sebagai orang Kristen, ya, saya akan review sebentar khotbah minggu lalu bahwa kita ini adalah tiang penopang, ya. Dan kalau kita rindu, ya, untuk menjadi penopang yang baik, ya, atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penopang yang baik, saudaraku sekalian, maka hal yang pertama yang kita pelajari minggu kemarin adalah, ya, menjadi penopang yang baik di mana saja kita berada. Jadi saudaraku sekalian, Anda ada di rumah, Anda ada di kantor, tempat kerja, Anda ada di tempat sekolah, Anda ada dimanapun. Saudaraku sekalian, Anda harus bisa menjadi seorang penopang yang baik. Dan ketika kita berbicara tentang menjadi penopang yang baik, kita berbicara tentang hal-hal yang baik. Kita berbicara tentang hal-hal positif yang dihasilkan dari hidup kita. Jadi artinya saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kalau kita mau menjadi penopang yang baik, maka hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik itu harus keluar, ya, harus kelihatan, harus bisa ditemukan di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak pernah akan menjadi penopang yang baik kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Yang kita hasilkan dari hidup kita adalah hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mau menjadi penopang yang baik, kita tidak bisa berkata, oh, aku akan jadi penopang yang baik di rumah. Tapi kalau di tempat kerja, aku gak mau jadi penopang yang baik. Aku akan jadi penopang yang baik. Di mana? Di sekolah. Tapi kalau di tempat lain, di tempat les, saya gak mau jadi penopang yang baik. Gak bisa, saudaraku. Kalau kita mau menjadi penopang yang baik, maka kita mesti menjadi penopang yang baik di mana saja kita berada. Itu yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan. Saudaraku sekalian, bagaimana menjadi penopang yang baik? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penopang yang baik? Yang kedua adalah kita harus menjadi penopang yang baik di dalam gereja. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Wahyu 3 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yakni Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kitab Wahyu pasal 3 ini berbicara, saudaraku sekalian, tentang salah satu dari 7 jemaat. Kita tahu di Wahyu membahas tentang 7 jemaat, dan di pasal 3 ini berbicara tentang salah satu jemaat, yaitu Philadelphia. Nah, sebelum kita mulai, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara melihat satu kata tentang soko guru. Saudaraku sekalian, di dalam kitab yang kita baca, kata soko guru ini dalam bahasa Yunani disebut stulos, Ibrani disebut amut. Jadi saudaraku sekalian, soko guru ini berarti tiang atau pilar penopang utama dari sebuah bangunan yang terletak di tengah-tengah bangunan dan merupakan tiang yang sangat penting, ya, di mana bangunan tersebut itu bisa tetap berdiri dengan kuat, bisa kuat dan berdiri dengan tegak. Jadi itu adalah pilar, itu adalah penopang. Nah, saudaraku sekalian,
saya akan mengajak saudara untuk melihat latar belakang kota Philadelphia terlebih dahulu, ya, sebagai dasar pembelajaran kita ya hari ini untuk menjadi penopang yang baik di dalam gereja. Nah, saudaraku sekalian, Philadelphia itu terletak di Asia Kecil. Pada masa kejayaan pemerintahan Yunani, saudaraku sekalian, kota Philadelphia ini dibangun, ya, dan kota ini dibangun berdekatan dengan 3 kota yang lain atau 3 bangsa yang lain, yaitu Misia, Lydia, dan Frigia. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, pada masa kejayaan Yunani, kota Misia atau bangsa Misia ini, dia sudah menerima budaya dan bahasa Yunani, ya, menjadi bagian kehidupan mereka. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Lydia dan Frigia. Kedua kota ini, kedua bangsa ini susah sekali, sulit sekali untuk menerima ya budaya Yunani dan bahasa Yunani menjadi bagian daripada mereka. Ya, mereka sulit sekali untuk bisa menjadi bangsa Yunani. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kota Philadelphia kemudian dibangun di tengah-tengah mereka. Tujuan dari kota Philadelphia ini dibangun adalah untuk menjadi penghubung, ya, untuk menjadi penghubung, ya, antara ya Yunani sama dengan Frigia dan Lydia. Menarik, saudaraku sekalian, ya. Yang menarik adalah bahwa tujuannya bagaimana kedua negara ini ya bisa belajar, mengerti, menerima budaya Yunani, ya, dan bahasa Yunani. Kota Philadelphia pada waktu dibangun, itu saudaraku sekalian, itu adalah kota yang cukup besar, ya, dan di sana ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen, ada jemaat Tuhan di sana. Nah, kita menemukan, saudaraku sekalian, menarik sekali, posisi Philadelphia itu sangat penting. Kota ini sangat penting untuk menopang keberadaan kerajaan Yunani dan ya menjadi sarana di mana budaya dan bahasa Yunani bisa diterima oleh bangsa Lydia dan Frigia. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ketika kita berbicara tentang menjadi penopang yang baik atau berbicara tentang menjadi pilar penopang yang baik di dalam gereja, maka kita berbicara tentang tanggung jawab, stabilitas dan kehidupan iman ya kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, hari ini ya perhatikan, yang namanya pilar ya itu nggak pernah pindah-pindah. Ya, yang namanya pilar itu nggak geser sana geser sini. Saudaraku sekalian, kalau Anda perhatikan ya gedung ini belasan tahun ya pilarnya ya dengan mudah untuk Anda lihat ada 2 pilar yang memang ditonjolkan, ada lampunya ya. Saudaraku sekalian, pilar ini belasan tahun ya, 20 tahun lebih, kurang lebih ini pilar nggak ganti-ganti, nggak geser-geser, nggak pindah-pindah. Ya, saudaraku sekalian, kita tahu apabila pilar satu bangunan itu pindah sana pindah sini, maka saya percaya bangunan tersebut bisa roboh. Ya, tapi yang namanya pilar, tiang penopang itu nggak pernah pindah. Ya, kalau yang namanya yang bisa geser sana geser sini, pindah sana pindah sini, itu bukan pilar, itu namanya perlengkapan atau aksesoris di dalam sebuah bangunan. Ya. Contoh, saudaraku sekalian, yang bisa pindah-pindah di rumah kita, sofa, TV, meja, buffet, dan lain sebagainya, itu bisa pindah-pindah. Itu bukan tiang, itu bukan pilar, tapi itu aksesoris. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ya Anda perlu mengerti, yang namanya pilar, dia akan selalu ya tetap sama ya di mana dia berada. Pertama kali dia di sana, maka dia selalu akan ada di tempat tersebut. Walau beban yang dipikulnya itu mungkin semakin hari semakin berat. Contoh, ya itu pilar, sementara dia dibangun satu lantai. Kemudian ya di atasnya ada pengembangan. Tuan rumah mau bangun lantai kedua, dibangun lantai kedua. Ya kemudian kurang cukup, nggak cukup, dia bangun lagi satu lantai ketiga. Perhatikan, yang namanya pilar yang ada di lantai 1, saudaraku sekalian, dia akan tetap di sana. Ya, selalu di sana, walau beban yang dia pikul semakin hari
semakin berat. Posisinya itu nggak pernah berubah, ya. Dan yang luar biasa tuh pilar nggak pernah ya minta ganti peran. Dia nggak pernah berkata kepada dinding, ding gantian dong. Gue capek nih, berat nih, lu jadi pilar, gue jadi dinding. Nggak pernah, saudaraku. Coba lihat, ataupun itu pilar nggak pernah bilang sama tuh atap, tukaran dong perannya, lu jadi pilar, gue jadi atap dah. Nggak pernah, saudaraku. Ya, dia tidak pernah ganti peran. Pilar itu mengerti soal tanggung jawab dan soal stabilitas. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk kita mengerti. Saudaraku sekalian, pada masa pemerintahan Tiberius atau Romawi, kota Philadelphia itu terkena gempa bumi dan hampir membuat kota itu hancur total. Dan bukan hanya itu, saudaraku sekalian. Pada masa ya tersebut, gereja dan jemaat Tuhan di kota tersebut itu juga diuji dan ya ditantang iman mereka. Saudaraku sekalian, mereka bukan hanya menghadapi ya masalah dengan gempa bumi pada waktu itu, tetapi ya mereka juga dianiaya dan ditekan dengan budaya yang baru, yaitu budaya Romawi. Saudaraku sekalian, mereka dianiaya. Mereka diminta untuk mengganti kepercayaan. Ya, mereka diminta untuk mengganti kebiasaan ibadah mereka. Tapi hal yang sangat luar biasa adalah mereka itu bertahan. Saudaraku sekalian, jemaat-jemaat di Philadelphia bertahan. Mereka saling menopang satu sama lain, sesama saudara seiman. Mereka saling menopang satu sama lain, sesama orang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-8, ya, di sana Tuhan memuji mereka. Tuhan berkata seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Perhatikan saudaraku sekalian. Apabila hari ini Anda menjadi seorang penopang yang baik di dalam gereja, Tuhan tahu peranmu. Saya katakan Tuhan tahu peranmu. Dan Tuhan itu akan memberkatimu dengan membukakan pintu bagi usahamu, bagi karirmu, bagi masa depanmu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Itu yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Philadelphia. Sama saudaraku sekalian. Saya katakan kalau hari ini Anda adalah penopang yang baik di dalam gereja, maka itu yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan, Tuhan tahu peranmu, Tuhan tahu keberadaanmu. Dan Tuhan berjanji ya memberkatimu. Dan dia berkata, inilah berkatnya. Dia akan bukakan pintu. Apa saja yang engkau kerjakan, dia bukakan pintu. Ya, usahamu, karirmu, masa depanmu, Tuhan bukakan pintu. Dan Tuhan berkata, kalau pintu yang dia buka, nggak ada yang bisa tutup. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari, ya, kita belajar bagaimana kita bisa menjadi penopang yang baik di dalam gereja. Apabila Anda rindu untuk menjadi penopang yang baik di dalam gereja, perhatikan saudaraku sekalian, Anda mesti siap, harus siap untuk yang pertama, memikul beban tanggung jawab. Ya, saya sudah katakan saudaraku bahwa ketika berbicara menjadi penopang yang baik dalam gereja, maka itu berbicara mengenai tanggung jawab stabilitas dan kehidupan iman kita. Oleh sebab itu kalau Anda mau menjadi penopang yang baik, Anda harus siap memikul beban tanggung jawab. Galatia 2:9, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes ya yang dipandang sebagai soko guru jemaat, pilar jemaat ya, soko guru atau pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan
supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, saudaraku sangat perhatikan, salah satu fungsi penopang ya adalah menahan beban. Amin saudaraku. Oke. Nah, dari ayat yang kita baca, saudaraku sekalian, kita melihat ada ketiga rasul di situ, yaitu Yakobus, Kefas atau yang disebut dengan Petrus dan Yohanes. Mereka itu dianggap sebagai pilar jemaat, soko guru jemaat, pilar jemaat waktu itu. Saudaraku sekalian, perhatikan, pada saat itu Yakobus, Petrus dan Yohanes, ya, mereka itu memikul beban tanggung jawab pertumbuhan rohani, ya, jemaat yang mereka layani. Jadi artinya ketiga rasul itu punya beban tanggung jawab bagaimana caranya supaya orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang percaya pada masa awal itu bisa bertumbuh, terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Mereka punya kerohanian. Nah, bukan hanya itu, ketiga rasul tersebut, saudaraku sekalian, mereka juga memikul beban otoritas yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Kita semua ya punya beban tanggung jawab yang Tuhan kasih. Ya. Perhatikan, yang menarik adalah ketiga rasul tersebut, saudaraku sekalian, mereka terus berusaha bagaimana caranya, ya, mereka melakukan tanggung jawab mereka, ya, atas jemaat Tuhan. Nah, hari ini jika kita ingin menjadi penopang yang baik atau pilar yang baik di dalam gereja, maka saudaraku sekalian, kita harus mau memikul tanggung jawab sebagai seorang jemaat dan sebagai seorang Kristen. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, coba renungkan ya beberapa hal di bawah ini sehubungan dengan tanggung jawab Anda sebagai orang Kristen dan tanggung jawab Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya, ini hanya beberapa pertanyaan yang saudara renungkan, ya. Apakah Anda telah bertanggung jawab atas kehidupan rohani saudara? Artinya, saudaraku sekalian, hari ini ya kerohanian Anda itu bertumbuh, stagnasi atau mundur. Sebagai orang Kristen, ya, saya tidak tahu Anda telah menjadi orang Kristen berapa lama, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Anda bertanggung jawab atas kehidupan rohani Anda? Apakah hari ini Anda menemukan ya bahwa Anda itu bertumbuh? Saudaraku sekalian, saya percaya kita masing-masing punya foto lama. Ya, coba Anda melihat kembali foto lama Anda 10, 15 atau 20 tahun yang lalu. Saudaraku sekalian, ketika Anda lihat, yang ada beberapa komentar yang sering terjadi. Lucu ya. Culun ya. Atau ada, anesan lu, kurus ya. Pokoknya beberapa komentar seperti ini. Saudaraku sekalian, saya sedang membersihkan bongkar-bongkar ya rumah tinggal, maksudnya rumah kita, ya beberapa kita sedang bersihkan, kita bongkar-bongkar. Ya, waktu saya bongkar meja belajar saya menemukan hal yang lucu. Saya menemukan foto lama. Begitu lihat, aduh, kurang lebih baru datang di Medan nggak gitu lama. Saya lihat, kurus sekali waktu itu, ya, kurus sekali. Ya, jadi kita kemudian saya melihat diri saya hari ini, beda ya, gemuk. Ya, satu transisi yang jelas, kurus menjadi gemuk. Kenapa kurus bisa menjadi gemuk? Karena makanan Medan enak-enak. Karena makan. Ya, jadi saudaraku sekalian, seturut dengan waktu, seturut dengan kita sering makan dan makin lama makin banyak, itu membuat tubuh kita mengalami transisi. Ya, san-san jadi pui-pui, ya, kurus-kurus jadi gemuk. Itu sesuatu terjadi. Transisi terjadi di dalam bentuk tubuh kita. Bagaimana dengan rohani kita? Saudaraku sekalian, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita baca artikel rohani, kita dengar kesaksian, menjadi pertanyaan. Rohani kita semakin bertumbuh atau tetap stagnasi jalan di tempat? Bukan hanya jalan di tempat, apakah kita semakin mundur? Wah, dulu sangat mengasihi Tuhan, sangat aktif ibadah. Tapi sekarang,
ya hati jadi tawar. Nah, kita coba cek. Kita udah tanggung jawab belum sama kita punya kehidupan rohani? Hal yang lain. Apakah Anda sudah bertanggung jawab dalam pelayanan di gereja? Ya. Jadi waktu ditawari pelayanan gimana? Ya. Atau melihat orang melayani, apakah Anda doakan, apakah Anda dukung, ya? Atau apakah Anda telah bertanggung jawab mentaati perkataan firman Tuhan? Enggak mudah memang, tapi paling enggak ya kita percaya lalu kita mentaati. Saudaraku sekalian, ya mungkin tidak semua, tapi paling enggak kita mentaati ya firman Tuhan yang kita dengar. Jangan sampai menjadi orang yang dengar firman Tuhan dan tidak pernah mentaati sedikit pun. Ya, walau kita nggak bisa mentaati semuanya secara langsung, tapi paling tidak kita belajar mentaati step by step. Oleh sebab itu coba tanya, kira-kira kita udah tanggung jawab belum mentaati perkataan firman Tuhan? Atau apakah Anda telah bertanggung jawab terhadap kebutuhan gereja? Ya, atau Anda bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Anda hari ini? Nah, apakah Anda sebagai suami, Anda bertanggung jawab terhadap pernikahan Anda? Nggak main gila di luar, nggak iseng-iseng berhadiah. Atau Anda sebagai istri, sama bertanggung jawab terhadap pernikahan Anda. Menjadi istri yang baik, penopang yang baik. Ya, juga nggak main gila di luar. Ya, nggak aneh-aneh di luar. Ya, tidak cari kesempatan di luar. Oleh sebab itu mari, apakah Anda sudah bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Anda? Anak-anak yang Tuhan percayakan, tanggung jawab enggak? Ya. Anak-anak itu diajar, dididik enggak, didoakan tidak? Ya. Jangan anak-anak diserahkan ke pembantu yang urus saja. Jadi kerjanya apa? Kerjaan mamanya apa? Sekarang hobi baru, bukan hobi lah, memang sudah menjadi kayaknya sudah menjadi budaya para mama-mama. Ya. Susah lepas dari handphone, Instagram, TikTok lah, mungkin main game lah, nonton lah dan lain sebagainya. Bukan saja mama-mama, bapak-bapak juga begitu, saudaraku sekalian. Nah, kira-kira kita udah tanggung jawab belum anak-anak yang Tuhan percayakan? Saudaraku sekalian, atau apakah Anda sudah bertanggung jawab kepada atau terhadap pekerjaan Anda? Saudaraku sekalian, Anda sebagai karyawan, udah kerja dengan baik belum? Ada sebagai bos, udah kerja benar-benar berjuang belum dan lain sebagainya. Atau Anda yang masih sekolah, apakah Anda bertanggung jawab terhadap studi Anda? Ya, maksudnya adalah belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh gitu loh. Ya, belajar ya jangan naik kelas karena nyontek. Ya, jangan dapat nilai bagus di ujian karena nyontek. Tanggung jawab enggak? Belajar dong, baca. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ini masalah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita semua punya tanggung jawab yang berbeda dan kita masing-masing pasti punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan, apakah kita telah bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan kita? Saudaraku sekalian, apabila Anda rindu hari ini untuk bisa menjadi seorang penopang yang baik di dalam gereja, saya katakan, Anda harus siap dan berani bertanggung jawab atas berbagai bentuk pelayanan, aktivitas dan kebutuhan gereja. Contohnya, apabila Anda diperlukan dalam sebuah pelayanan, Anda harus siap terlibat, saudaraku. Kalau memang Anda mau menjadi penopang yang baik, begitu dibutuhkan dalam pelayanan, Anda ready gitu loh. Baik, aku mau melayani. Kalau Anda mau menjadi penopang yang baik dalam gereja, ya, Anda pasti mau terlibat dalam melayani supaya benar-benar bisa menopang gereja, menopang ya pelayanan. Dan apabila gereja ada aktivitas ibadah, ada kebaktian, ya pengajaran, ada kebaktian khusus, ada kelompok sel, ya ada KKR dan lain sebagainya. Anda harus berusaha untuk menghadiri. Kalau Anda mau menjadi penopang yang baik, Anda masih bisa dong siap ready untuk menghadiri ya akan aktivitas ibadah gereja kita. Saudaraku sekalian, ya kita lihat sangat disayangkan. Saudaraku sekalian, setiap bulan ya ada banyak teman-teman hamba Tuhan dari luar ya itu datang melayani. Nah, saudaraku sekalian, ketika mereka datang pelayanan, mereka berdoa dan mereka mempersiapkan yang terbaik.
Dan kadang-kadang sayang, karena ketika diadakan tidak semua jemaat hadir. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita ada di akhir zaman. Mungkin saya berdoa kalau satu waktu, ya ada banyak hal yang sekarang sedang terjadi. Ya, yang sekarang sedang terjadi yang seperti saya sempat singgung mengenai digital wallet dan lain sebagainya, dan dengan berbagai hal yang terjadi, ya kita ada ya istilahnya menuju kepada one world system, dunia dengan satu sistem. Satu sistem mata uang, satu sistem pemerintahan, satu sistem agama. Dan yang paling jelas terlihat adalah satu sistem ekonomi. Semua ya masalah-masalah menuju kepada satu mata uang, ya itu sedang terjadi. Ya, itu sedang terjadi. Saya nggak tahu dalam 1 sampai 3 tahun ini, ya apakah itu sudah mulai bisa dipakai, ya karena dunia mulai menyatakan ya bahwa mereka akan memakai apa yang disebut dengan world coin, koin dunia, ya world coin, dan itu akan menjadi salah satu mata uang dipakai di seluruh dunia dan kontrolnya secara digital. Oleh sebab itu, ini yang mengarah kepada akhir zaman. Kalau Anda tidak mau menyembah kepada antikris, kita nggak bisa jual, beli, dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak bisa pakai uangnya, tinggal diblok satu jari, one finger. Tak, semua uang kita nggak bisa pakai, karena sistemnya digital. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita berada di satu masa yang sangat penting untuk apa? Rohani kita. Jadi kalau hari ini ya kita tidak bertumbuh dan benar-benar kuat, kita sulit untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di akhir zaman. Jangan main-main saudaraku sekalian. Ya, kita ke depan kita akan sangat membutuhkan waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya ketika telah berubah menjadi digitalisasi termasuk uang, mata uang, ya transaksi kita udah cashless. Sekarang aja udah cashless. Ya, Anda kemana-mana bisa scan kris, scan barcode, itu udah cashless. Nanti semuanya akan cashless dan semuanya tidak di tangan kita. Uang Anda tapi nggak di tangan Anda. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya katakan pakai waktu hari ini di mana Anda bisa membangun iman Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, pakai dengan baik. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengapa kita masih terus mengadakan kebaktian pengajaran dan lain sebagainya? Kita mau supaya iman, supaya rohani jemaat itu bertumbuh. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya rindu apabila kita punya kebaktian khusus hadir. Atur waktu, coba usahakan prioritaskan hadir. Ya, karena ya supaya kita tidak menyesal. Hari ini kita berjuang, kita bangun, harta kita banyak sekali. Ya, usaha kita banyak. Ya, properti kita banyak. Saudaraku sekalian, suatu hari menjadi digitalisasi, itu uang kita, tapi tidak sepenuhnya di tangan kita. Ya, ini yang perlu Anda tahu, saudaraku. Ya, nah, saya berharap suatu hari kita bisa membahas ini. Nah, kita kembali. Kalau kita mau menjadi penopang yang baik, saudaraku sekalian, apabila gereja butuh dana, Anda harus siap ambil bagian. Kenapa? Karena ini kesempatan kita investasi ke sorga. Ya, kita investasi di dunia suatu hari akan tetap di dunia, tapi ketika kita investasi pada pekerjaan dan pelayanan, ya itu akan menjadi harta kita di sorga nanti. Oke? Nah, saudaraku sekalian, kita tidak pernah bisa menjadi penopang atau pilar yang baik dalam gereja kalau kita tidak mau ikut bertanggung jawab atas gereja kita. Ketika kita percaya Tuhan, saudaraku, itu adalah keputusan kita mengikut Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Perhatikan. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, itu juga merupakan sebuah keputusan kita untuk ikut memikul beban salib. Bahkan itu memang Yesus katakan, pikulah salibku, pikulah kuk yang kupasang, itu beban. Nah, saudaraku sekalian, hari ini ya, ketika ditanya, saya pernah nanya kepada orang. Saya berkata, apa yang kamu ngerti? Kamu tahu nggak apa yang maksudnya tuh pikul salib? Wah, ini orang di cabang kita ngobrol. Itu anak muda berkata, pikul salib, ya kita mesti menderita bagi Tuhan boksu. Oh, jadi menderita, dipukul atau dihajar atau dianiaya.
Dia bilang, ya termasuk itu juga. Jadi pikul salib yang lain apa? Ya pokoknya gini lah, kita mungkin dihina, dilecehkan, dibully dan lain sebagainya. Oke, saya berkata tidak salah, tetapi pikul salib itu bukan hanya demikian. Ya, Anda melayani. Ya, ketika Anda melayani dan Anda merasa susah ya melayani, itu salib. Ya, Anda tidak dikasih ya izin melayani, tapi Anda rindu untuk melayani, itu salib. Ya, saudaraku sekalian, saya katakan, perhatikan, bertanggung jawab atas gereja itu juga merupakan bagian dari beban salib yang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Jadi pikul salib, beban salib itu bukan saja masalah wah kita menderita bagi Tuhan, enggak. Tapi ketika kita bertanggung jawab atas gereja di mana kita ada, di mana Tuhan tempatkan kita, itu juga kita ikut pikul beban salib, saudaraku. Jadi bukan menderita aja. Ya, jadi jangan salah paham kalau pikul salib itu harus menderita. Enggak. Ketika saudara ambil bagian bertanggung jawab, saudara mau ya bertanggung jawab atas gereja, itu adalah bagian dari beban salib. Nah saudaraku sekalian, sebagaimana untuk bisa memikul salib kita harus menyangkal diri. Maka untuk bisa bertanggung jawab atas gereja, kita juga harus menyangkal diri dan keinginan kita. Itu penting. Kalau enggak, saudara tidak akan berhasil. Ya, kalau kita mau bertanggung jawab atas gereja, kalau kita mau ambil bagian dalam memikul salib, tapi kita nggak bisa nyangkal diri. Alkitab berkata nggak bisa. Kalau tidak menyangkal diri, kita nggak bisa pikul salib. Kita tidak pernah bisa bertanggung jawab atas gereja kalau kita nggak menyangkal diri, ya, kita nggak menyangkal keinginan kita. Jadi bagaimana kita bisa, oh gereja ada acara, ada kebaktian. Saudaraku sekalian, kalau saudara tidak menyangkal diri dan keinginan saudara, saudara nggak bakalan hadir. Aduh, gue sibuk. Aduh, gue capek. Aduh, gue ada acara. Aduh, gue ada janjian sama teman dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa nyangkal diri, nggak bisa nyangkal ya keinginan kita, saudaraku sekalian kita nggak bisa. Ya, pikul beban salib nggak bisa. Saudaraku sekalian, ketika bicara pikul salib itu selalu beban berat. Pasti ada bebannya, beban beratnya. Pasti ada pengorbanannya. Kita tidak pernah bisa bertanggung jawab dengan baik atas gereja kalau kita nggak mau berkorban. Amin saudaraku. Nah, untuk menjadi penopang yang baik dalam gereja, selain kita itu bertanggung jawab ya atas beban, maksudnya kita memikul beban tanggung jawab, hal yang lain untuk bisa menjadi penopang yang baik dalam gereja adalah Anda harus siap untuk dibangun di atas pondasi yang tepat. Dibangun di atas pondasi yang tepat. Ya, 1 Korintus pasal 3, 10-11, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang, perhatikan, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesaya 28 kita lanjut, ayat ke-16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudaraku sekalian, perhatikan, apabila sebuah pilar atau tiang penopang itu ya bisa berdiri dengan baik, tegak dan kokoh, maka pilar itu harus ditempatkan, harus diposisikan dengan bijak dan tepat. Ini saudaraku, artinya apa? Ya mungkin banyak yang mengerti bangunan di tempat ini. Saudaraku sekalian, Anda tahu kalau bangun tiang, menempatkan tiang atau pilar itu nggak bisa sembarangan. Kita nggak bisa berkata, nih pilarnya di depan aja semua biar keren.
Ya, ada tonggak-tonggak di belakang, kagak perlu, nggak usah pakai pilar, nggak perlu pakai pilar. Ya, dinding aja, tembok aja, ya keren depan gitu loh. Nggak bisa saudaraku. Ya, pilar itu harus ya ditempatkan ya di tempat yang tepat, bukannya tepat. Ya, ketika menempatkan pilar, membangun sebuah pilar, pilar itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat, ya, yang mampu menahan struktur bangunan. Ya, pilar itu harus dibangun, harus ditempatkan, ya, di pondasi yang tepat. Perhatikan saudaraku sekalian, apabila hari ini Anda dan saya kita rindu untuk menjadi penopang yang baik dalam gereja, maka hidup kita harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus. Artinya hidup kita itu harus dibangun di atas iman kepada Tuhan dan kebenaran perkataan daripada firman Tuhan. Nah, itu aja, hidup kita tuh harus dibangun di atas iman kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Hari ini saudaraku sekalian, kita nggak bisa berkata, gua percaya pada Tuhan Yesus, tapi gue juga percaya pada ramalan nasib. Gue percaya ya pada Tuhan Yesus, gue juga percaya pada dewa A, B, C. Emang kecap saudaraku. Ya. Nggak bisa begitu. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus, harus dibangun di atas dasar iman kita kepada Tuhan. Nggak bisa imannya kepada banyak Tuhan. Ya, perhatikan, Alkitab bilang Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kita iman pada Tuhan Yesus, iman kepada dewa A, iman kepada ramalan, Tuhan akan meninggalkan engkau. Tuhan akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau kita mau bangun hidup kita, bangunlah di atas pondasi yang tepat, yang benar, itu Tuhan Yesus. Jadi iman kita itu hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus bangun hidup kita benar-benar iman kita hanya kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran firman Tuhan. Itu penting. Dengan kata lain, ya, untuk menjadi seorang penopang yang baik dalam gereja, maka Anda harus menjadi seorang pelaku firman. Ya, pelaku firman. Di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 saudaraku sekalian, itu ada satu perikop Alkitab yang mengatakan seperti ini. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, ya, lalu melakukan itu firman, maka itu seperti ya sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang. Ya, jadi dibangun di atas pondasi yang kuat, yang teguh, batu karang. Oleh sebab itu ketika angin badai datang, ketika masalah datang, pergumulan datang, itu rumah tetap berdiri tegak. Kenapa? Dasarnya kuat, batu karang. Tetapi ketika satu orang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, saudaraku, apa yang terjadi? Itu seumpama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Begitu badai datang, masalah datang, itu rumah roboh. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Saudaraku sekalian, kalau kita tahu, kita kenal, kita mendengar ada orang Kristen, dulu Kristen tapi sekarang bukan Kristen lagi. Kenapa bisa demikian? Karena kenapa bisa berubah dari Kristen menjadi tidak Kristen? Karena dasar yang dia bangun nggak kuat. Dia bukan membangun hidupnya di atas dasar Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Dia hidupnya tidak pernah melakukan firman. Oleh sebab itu dasarnya nggak kuat. Sehingga pernah menjadi orang Kristen, lalu setelah itu tidak menjadi orang Kristen. Dasar nggak kuat. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita tidak pernah bisa menjadi penopang baik kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu hari ini, saudaraku sekalian, kita harus mengerti dan kita harus menyadari bahwa hidup kita mutlak harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pelaku firman. Hidup kita bukan dibangun di atas perkataan apa kata orang. Hidup kita bukan dibangun atas
perlakuan orang. Hidup kita tidak dibangun di atas situasi kondisi. Nggak bisa berkata, waduh hari ini mood nggak baik, gue nggak mau ibadah, gue nggak mau doa, gue nggak mau baca Alkitab. Oh hari ini, ada pokoknya saya lagi nggak senang, ya hati lagi nggak senang, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau melayani, nggak bisa begitu. Saudaraku sekalian, hidup kita bukan dibangun atas dasar seperti itu. Itu dasar-dasar yang rapuh. Kalau hidup kita dibangun atas dasar apa kata orang, bagaimana perlakuan orang, situasi, kondisi. Aduh gue punya usaha gagal, oh bulan ini gue ya rugi banyak, gue gak mau ke gereja, gue gak mau doa, gue mau ibadah. Gak begitu. Itu dasar hidupmu tuh rapuh. Lembek dasar hidup lu. Gak kuat, gak heran. Badai datang, masalah datang, pergumulan datang, gak ibadah, gak gereja, gak doa. Saudaraku sekalian, kalau kita nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak mau gereja, nggak mau melayani, Tuhan nggak pernah rugi, saudaraku. Ya, dengarkan baik-baik. Tuhan nggak pernah rugi, gereja juga nggak rugi. Yang rugi siapa? Anda. Anda hari ini beribadah tuh untuk diri Anda. Anda membaca Alkitab untuk diri Anda melayani untuk diri Anda beri persembahan untuk diri Anda. Semua tuh untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Ini yang harus kita mengerti. Supaya Anda tidak tertipu sama setan. Nggak dibohongin gitu sama setan. Ya. Setan membohongi kita melalui apa? Pikiran kita. Setan membohongi kita melalui perasaan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita nggak boleh pakai otak, nggak boleh pakai perasaan. Kita mesti hidup dengan iman, pakai iman kita kepada Tuhan. Itu yang penting sekali, itu yang saudara harus mengerti. Kalau kita membangun dasar hidup kita atas dasar apa kata orang, ya bagaimana perlakuan orang, situasi, kondisi, saudaraku sekalian, itu pondasi yang tidak kuat. Tapi apabila hidup kita dibangun di atas perkataan firman Tuhan, maka itu pondasi yang tepat, itu pondasi yang kuat. Ketika hidup kita dibangun di atas dasar yang salah, maka kita tidak pernah bisa menjadi penopang yang baik dalam gereja. Karena kita tidak punya dasar yang kuat, ya, dan dasar yang tidak bisa menanggung beban tanggung jawab sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, orang Kristen dasarnya nggak kuat. Ketika berhadapan dengan tanggung jawab, nggak kuat dia, roboh. Ketika berhadapan dengan masalah, nggak kuat dia, runtuh. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila hari ini ada rindu untuk menjadi penopang yang baik dalam gereja, maka Anda harus membangun hidup Anda pada dasar yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Karena itu saudaraku sekalian, mulai sekarang kalau dengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh, ya. Karena banyak orang Kristen, banyak jemaat Tuhan, ya mendengar firman Tuhan, seringkali konsletnya bukan konslet apa ya, dengar, nggak sampai 3 menit. Tiba-tiba semua muka memandang ke atas, mata tertuju ke boksu, tapi hati dan pikiran nggak tahu kemana-mana, melayang, ya. Kemudian sadar kembali firman Tuhan, tama kong hame wo hati oh, ya. Gimana melamun, gimana hati oh, kalau lagi melamun, ya, melamun sih mendingan daripada bermimpi ada ibadah. Mata terbuka, tapi mungkin dia tertidur, dia bermimpi, saudaraku sekalian. Ya, perhatikan, ya mulai hari ini mari coba latih diri kita, minta kasih karunia Tuhan supaya dengar firman Tuhan itu bisa sungguh-sungguh. Oleh sebab itu ingat berikut firman Tuhan, benih yang ditabur ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di bebatuan. Ya, itu perumpamaan berbicara tentang jemaat-jemaat Tuhan. Ya itu berbicara tentang orang Kristen ketika dengar firman Tuhan, ya, ketika dengar bausulai khotbah. Jadi itu firman enggak semua jatuh di tanah yang baik. Ya oleh sebab itu kadang-kadang dari 100% firman Tuhan didengar,
ya hanya 20%, 40% yang masuk. Sisa 60%, ya ada yang keselip lah, ada yang jatuh, ada yang kebawa angin dan lain sebagainya. Ya, bukan angin AC saudaraku. Bukan angin AC. Saya tidak berharap begitu benih firman Tuhan kebawa angin AC pergi gitu. Oke, kita kembali. Jadi apabila sudah rindu untuk menjadi penopang yang baik dalam gereja, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, baca Alkitab firman Tuhan dengan setia, lalu lakukan itu firman. Amin. Yang ketiga, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penopang yang baik? Yang ketiga adalah dengan menopang orang lain hingga mereka bisa sukses. Ya, dengan menopang orang lain hingga menjadi sukses. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 21. Ya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, statement hidupku menjadi jalan sukses bagi orang lain, itu merupakan statement yang Ketua Sinode kita Pendeta Christian Rimo berikan kepada saya ketika saya awal-awal menjadi full timer. Ya, ketika di Jakarta saya lepaskan pekerjaan saya, usaha semua saya tinggalkan lalu saya melayani Tuhan. Kalau nggak salah saya benar-benar kembali ke gereja itu, ya saya orang Kristen tapi sungguh-sungguh kembali. Kalau nggak salah umur sekitar 24, sungguh-sungguh kembali. Dan 2 tahun kemudian 26 saya serahkan hidup saya tinggalkan usaha, pekerjaan semua, saya menyerahkan diri sepenuhnya melayani Tuhan full time gitu di Jakarta. Dan itu pertama kali saya bergabung di Antioquia. Dan pertama kali bosu bilang gini, Nick ingat ya, hidup kita harus jadi jalan sukses bagi orang lain. Itu kata diberikan kepada saya 20 tahun lebih. Ya, tapi sampai hari ini kalimat tetap menjadi rema yang luar biasa bagi saya. Pertama kali ketika saya dengar, saya merasa ini kalimat yang luar biasa, ya. Bukan saja menjadi rema bagi saya pada waktu itu, tapi itu kalimat menjadi dorongan bagi saya untuk melatih diri saya, membentuk hidup saya supaya hidup saya bisa jadi berkat. Ya, dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu, ya saya belajar, ya, udah lulus kuliah, udah kerja, saya kuliah lagi. Ya, saya ambil master untuk bidang pelayanan dan lain sebagainya, dan saya belajar banyak. Saya ikut seminar, ya, dan saya bersyukur kalau saya suka baca punya orang. Ya, jadi saya baca banyak buku, apapun saya baca. Jadi apa yang bisa membuat saya punya hidup bisa menolong, membantu orang saya baca. Dan saudaraku sekalian, saya bersyukur bahwa kalimat hidupku menjadi jalan sukses untuk orang lain, itu menjadi kekuatan bagi saya sampai hari ini. Ya, oleh sebab itu apapun, ya, beban-beban, apapun hal-hal yang terjadi selama perjalanan pelayanan saya, ya, saudaraku sekalian, saya bersyukur. Kata ini menjadi tiang penopang yang luar biasa. Ya, saya nggak mau pusing apa kata orang, yang penting saya mau hidup saya menjadi jalan sukses bagi orang lain. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah saudara pernah memikirkan hal ini. Apakah saudara pernah berpikir bagaimana hidup saya itu bisa menjadi jalan sukses bagi orang lain? Ini tidak mudah, saudaraku. Kenapa tidak mudah? Karena kita manusia, kita mempunyai kecenderungan egois. Kita punya kecenderungan memikirkan diri sendiri, kita punya kecenderungan hidup untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita membayangkan bagaimana hidup saya bisa menjadi jalan sukses bagi orang lain, kita sulit sekali kadang-kadang untuk mengerti. Apalagi dalam dunia bisnis, ya, kita selalu berpikir, gua masih sukses, bisnis gua masih berhasil, gua masih sukses. Kita gak akan pikirkan orang lain, malah kita berpikir jangan sampai dia melewati saya, jangan sampai dia sukses, lebih sukses dari saya mesti sukses, jangan sampai dia sukses, saya gagal. Perhatikan, kita tumbuh di dalam lingkungan budaya
seperti demikian. Oleh sebab itu, kalimat hidupku menjadi jalan sukses bagi orang lain, saudaraku sekalian, kadang-kadang itu bukan menjadi sebuah pembawaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu belajar, ya, perlu belajar. Hidup kita dibangun di atas firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang kau tabur kau tuai. Menangkap kan? Kalau kita mau menjadi jalan sukses bagi orang lain, kita juga akan menuai kesuksesan. Amin, saudaraku. Beri maka engkau akan diberi. Kalau kita memberi pertolongan, kita akan ditolong. Kita beri perhatian, kita akan diperhatikan. Nangkap. Oleh sebab itu, ketika kita hidup seturut dengan bagaimana firman Tuhan itu mengajar, maka kita akan melihat hidup kita berhasil. Hidup kita akan jadi berkat. Saudaraku sekalian, Paulus, ketika pertama kali dia melihat Timotius di kota Listra, ya, Timotius itu ayahnya Yunani, mamanya itu Yahudi, ya. Ketika Paulus melihat Timotius, Paulus tertarik kepada Timotius, ya. Lalu singkat kata, Paulus kemudian memuridkan Timotius. Dalam perjalanan pelayanannya, kemanapun Paulus pergi, Timotius itu dibawa. Dan dia mulai mengajari Timotius. Dia mengajari Timotius tentang kehidupan. Dia mengajari Timotius tentang pergaulan. Dia mengajari Timotius tentang pelayanan. Dia memuridkan Timotius. Akhirnya saudaraku sekalian, Timotius itu kemudian menjadi murid kesayangan daripada Paulus. Dan Timotius akhirnya hidupnya bisa jadi berkat yang luar biasa. Dan itu terlihat khusus bagi jemaat di Efesus. Ada baca di 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ya. Dia bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat di Efesus. Itu oleh karena Paulus. Dengan kata lain, ketika kita melihat hidup dan pelayanan Timotius, maka kita akan menemukan bahwa Paulus menjadi jalan sukses bagi Timotius. Ya, sehingga dia benar-benar bisa jadi berkat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini apabila saudara rindu menjadi penopang yang baik, maka hidup saudara itu harus menjadi jalan sukses bagi orang lain. Hari ini Anda sebagai suami, Anda udah jadi jalan sukses belum jadi bagi istri? Atau Anda sebagai istri udah jadi jalan sukses belum bagi suamimu? Anda sebagai orang tua udah jadi jalan sukses belum untuk anakmu? Ya, sebagai seorang pemimpin udah jadi jalan sukses belum untuk staf, untuk karyawan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila kesuksesan Anda hanya bisa dinikmati Anda sendiri, itu artinya Anda belum menjadi penopang yang baik. Coba, mari kita renungkan sebentar saudaraku sekalian. Kira-kira hari ini apakah hidup kita udah jadi berkat bagi orang lain belum? Hari ini apakah melalui hidup kita, hidup orang lain itu semakin berarti atau semakin bernilai enggak? Atau melalui hidup kita malah hidup orang lain semakin hancur, semakin rusak? Coba saudaraku sekalian, perhatikan. Hari ini pasangan Anda itu semakin mengasihi Tuhan atau tidak? Anak-anak Anda hari ini semakin bertumbuh rohaninya atau tidak? Saudara sekalian, keluargamu semakin setia beribadah atau tidak? Anggota kesanmu, teman dalam kelompok selmu semakin maksimal melayani Tuhan atau tidak? Staf kantormu semakin hari kerja makin bahagia atau makin stres? Saudaraku sekalian, saya akhiri dengan sebuah cerita. Oke. Ini momen yang sangat penting. Bukan karena cerita, karena akhir. Leo. Saudaraku sekalian, saya percaya kita semua pernah dengar tentang nama Harry Potter. Amin saudaraku. Bukan hanya kita, mungkin anak kecil udah pada dengar. Sampai hari ini, tetap cetakan buku cerita Harry Potter ada cetakan yang terbanyak. Apalagi setelah ini cerita dijadikan film. Dan filmnya berseri, semakin terkenal. Orang di balik suksesnya Harry Potter adalah J.K. Rowling.
seorang wanita, ya penulis. Nah saudaraku sekalian, dia dikenal sebagai penulis yang sangat inspiratif. Tapi kalau kita melihat kembali perjalanan Rowling ini, itu nggak semulus seperti yang kita bayangkan. Hari ini dia terkenal, orang kaya, dia dapat banyak sekali ya royalti dari buku-buku yang dicetak, cerita-cerita yang difilmkan dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, tahu nggak? Waktu dia menyelesaikan edisi pertama Harry Potter, dia menunjukkan dan mencari beberapa penerbit untuk menerbitkan dia punya buku, dia punya novel. Tapi saudaraku sekalian, dia ditolak satu persatu penerbit. Nggak ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Tapi kemudian saudaraku sekalian, dia ketemu dengan sebuah penerbit, Bloomsbury. Penerbit Bloomsbury ini kemudian memberi kesempatan kepada Rowling untuk mengajukan bukunya, dan kemudian mereka berkata, kita akan menerbitkan buku ini. Penerbit Bloomsbury atau Bury itu kemudian menerbitkan, mengadakan banyak hal, ya, memperkenalkan buku ini. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Buku ini kemudian sukses. Kita melihat hari ini penerbit Bloomsbury itu menjadi jalan sukses bagi Rowling. Saudaraku sekalian, perhatikan, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi penopang yang baik, kita harus bisa menjadi jalan sukses bagi orang lain. Artinya, kita melihat bagaimana orang lain itu bisa sukses. Artinya melalui kita orang lain itu bisa sukses. Saya mau katakan, jangan takut orang lain lebih sukses dari kita. Kalau melalui kita orang lain bisa sukses, artinya apa? Anda tetap lebih sukses dari dia. Amin saudaraku. Ketika hidup kita bisa jalan sukses, jalan berkat bagi orang lain, jangan khawatir. Prinsip firman Tuhan tetap berlaku di dalam hidup kita. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Amin. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita tuai kebaikan. Kalau kita menabur, ya hidup kita jadi jalan sukses bagi orang lain, kita akan menuai kesuksesan. Amin saudaraku. Mari kita belajar supaya kita bisa menjadi seorang penopang yang baik, ya, di dalam berbagai hal. Ya, lakukan kebaikan. Teman Anda yang sudah lemah, jadikan dia kuat dengan menjadi penopang yang baik. Dengan Anda yang mungkin sedang stres karena masalah usaha, udah bawa dia dalam doa, topang dia, temenin dia, ya jadi penopang baik sehingga dia bisa kuat kembali. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang penopang yang baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini, ya kali ini kita belajar, ya kita harus menjadi penopang yang baik dimanapun kita berada. Kita harus menjadi penopang yang baik di dalam gereja. Lalu kita harus menjadi penopang yang melalui hidup kita orang bisa sukses. Amin saudaraku.